Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, kami menyambut saudara dengan penuh sukacita dimanapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah Super Sunday online pada pagi hari ini, ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan. Mulai hari ini akan ada iCare Sunday. Apa itu iCare Sunday? Untuk informasinya bisa menghubungi di leader masing-masing. Dan di bulan ini akan ada kelas Discipleship Journey online. Bagi saudara yang belum mengikuti kelas KAM bisa langsung menghubungi di Pendeta Muda Daniel Sriono. Sekian kota dari kami. Stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengarkan Yesus saat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Katakan seperti mentari, seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus, 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 padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Janji-Mu Tuhan, mari katakan sekali lagi, seperti mentari, seperti mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai janji-Mu, janji-Mu ya dan amin, terbukti Kau genapi, teguhkan setiap hati. Katakan Yesus, oh Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Yesus, 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 padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Sekarang katakan Yesus, Yesus, padamu ku bersandar, janji-Mu yang setia sampai selamanya. Oh, Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan saat ini. Let's worship Jesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Bawa ku lebih lagi. Mari katakan ini rinduku. Ini rinduku.
Yesusku, ku tenggelam, ku tenggelam dalam-Mu. Ku tersungkur, ku tersungkur di hadir-Mu. Bawaku Tuhan, bawaku Tuhan, lebih dalam lagi. Ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru. Kau yang puaskan, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Rinduku Tuhan, ini rinduku, hasratku lekat padamu, lekat padamu. Yesusku, ku tenggelam, dalam-Mu, dan ku tersungkur, ku tersungkur di hadir-Mu. Kau bawaku, bawaku Tuhan, lebih dalam lagi. Terhanyut, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, mataku tertuju, dan jiwaku berseru. Kau yang puaskan, Kau yang puaskan, dahaga hatiku. Sekali katakan, Kau bawaku Tuhan, bawaku Tuhan, lebih dalam lagi. Ku terhanyut di dalam kasih-Mu, dan mataku tertuju, jiwaku berseru, jiwaku berseru. Sebab Kau yang puaskan, dahaga hatiku. Let's worship Jesus.
dalam tersungkur, ku tersungkur di hadirat-Mu. Ku tenggelam, ku tenggelam dalam-Mu, dalam-Mu. Dan ku tersungkur Tuhan, ku tersungkur di hadirat. Lo boleh katakan ku tenggelam dalam-Mu, ku tenggelam dalam-Mu, Yesus. Ku tersungkur di hadirat. Sekali katakan ku tenggelam, ku tenggelam. Katakan ku terhanyut, ku terhanyut, oh, di dalam kasih-Mu, oh, dan mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan, Kau yang puaskan, oh, dahaga hatiku. Sekali katakan, bawaku Tuhan, bawaku Tuhan, lebih dalam lagi, oh, ku terhanyut dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, Yesus. Jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Dengan imanmu katakan, bawaku Tuhan, lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk setiap berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, serta pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kembali kami akan bersama-sama seluruh jemaat untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, supaya kami semua diberkati dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya,
pagi hari ini saya mau share tentang disiplin ibadah di era new normal. Nah, saudara, kenapa saya bawakan topik ini? Karena saya menyadari banyak dari jemaat semuanya merindukan secepatnya bisa ibadah di gedung gereja, gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya berharap kita akan ikuti baik-baik firman Tuhan ini supaya kita boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita seluruh jemaat IGF. Kita akan terlebih dulu membaca firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Nah, dari dua ayat ini kita melihat ada satu penekanan di sana, yaitu latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi, latihlah dirimu beribadah. Ada latihan badani, juga ada ibadah atau latihan rohani yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, saudara, saya ingin lanjutkan. Kita akan belajar 3 hal pagi hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang arti ibadah. Yang kedua, kita belajar tentang disiplin dalam ibadah. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana kita melakukan ibadah di era new normal. Yang pertama, kita belajar tentang arti ibadah. Ya, saudara dan saya mungkin sudah istilahnya terindoktrinasi gitu ya, atau mungkin punya sebuah pemahaman yang selama ini sudah mendarah daging bahwa kalau kita beribadah itu harus di gedung gereja. Kalau kita melakukan satu kebaktian itu harus di gedung gereja. Ya, kita akan kembali lagi ke dasar pengertian yang sebenarnya tentang ibadah. Dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani, kata ibadah itu digunakan kata avodah, yang artinya berbakti. Ya, jadi kata avodah artinya berbakti kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Ya, sehingga dalam penterjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari kata avodah ya, masuk ke bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ibadah. Adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, ini saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menariknya saudara yang dikasihi Tuhan, kata avodah ini dipakai bukan hanya dalam ibadah, pelayanan, penyembahan kepada Tuhan, tetapi juga dipakai di dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa ibadah yang dimaksud itu bukanlah sebuah kebaktian, sebuah penyembahan, atau doa kepada Tuhan saja, tetapi meliputi kehidupan keseharian kita. Baik perkataan kita maupun perbuatan kita merupakan ibadah kepada Tuhan. Sudah sampai sini bisa memahami? Baik, kalau saudara bisa memahami, saya akan lanjutkan. Itu tadi dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama. Sekarang kita melihat di bahasa Yunani yang dipakai dalam penulisan Perjanjian Baru. Kata ibadah menggunakan kata latreia yang artinya mengabdi, ya, yaitu tunduk dan hormat, tentu tunduk dan hormat kepada Tuhan, dan setia dan memperhambakan diri kepada Tuhan. Nah, ini mengabdi. Kalau saudara sering melihat atau mendengar istilah abdi dalem, ya. Ini kalau misalnya di keraton dan sebagainya adalah orang-orang yang mengabdi kepada raja. Nah, kita mengabdi kepada Tuhan. Artinya kita tunduk dan hormat kepada Tuhan, setia dan memperhambakan diri
kepada Tuhan. Jadi kembali lagi kepada arti ibadah tadi, saudara. Orang-orang yang disebut beribadah adalah orang-orang yang tunduk dan hormat kepada Tuhan. Dan orang-orang yang beribadah adalah orang-orang yang setia dan memperhambakan diri, mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi kalau saudara menemukan ada orang Kristen mungkin, tapi kehidupannya tidak tunduk pada Tuhan, tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Dalam perbuatan sehari-hari mereka mengingkari imannya, melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang berdosa, menghambakan diri kepada dosa, kepada keinginan daging. Nah, ibadah mereka patut dipertanyakan. Mungkin bisa kita jumpai orang yang di hari Minggu mungkin ibadah ke gereja misalnya. Tapi di hari Senin sampai Sabtu mereka berbuat dosa. Nah, ini bukan ibadah yang sesungguhnya, bukan ibadah yang sejati. Oleh sebab itu, minggu lalu kan kita belajar tentang kuasa lidah. Ya, salah satu ayatnya di Yakobus 1 ayat yang ke-26. Saya ulangi lagi untuk membaca di sini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Jadi saudara, ibadahnya menjadi sia-sia ketika dia tidak bisa mengekang lidahnya. Tidak bisa menghidupi firman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya percaya saudara dan saya, tentu ini kerinduan kita semuanya dan kerinduan dari Tuhan, supaya kita benar-benar ibadah kita menjadi ibadah yang sejati. Yaitu ibadah yang memuliakan Tuhan di dalam doa-doa dan penyembahan dan pengabdian kita, tetapi dalam kehidupan keseharian kita, kita juga melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan dan menjauhi dosa. Itu yang pertama tentang arti ibadah. Kita menginjak sekarang yang kedua, saudara, yaitu disiplin ibadah. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, kita melihat di sini ada latihan badani. Kita melatih tubuh kita, olahraga, exercise, saudara. Kita akan belajar apa itu latihan, saudara. Nah, kata latihan dalam bahasa Yunani adalah gymnazo. Gymnazo yang artinya mendisiplin diri. Saudara, kata gymnazo ini merupakan sebuah kata yang seringkali dipakai oleh atlet pada zaman Yunani kuno dalam mereka melakukan perlombaan olahraga. Mereka berlatih, ya. Jadi gimnaso ini berbicara tentang latihan mereka berolahraga, tetapi berbicara tentang tempat untuk mereka melakukan sebuah pertandingan atau gelanggang. Ya. Sehingga latihan dalam bahasa Yunani adalah gimnaso, yaitu mendisiplin diri. Seorang atlet yang mau melakukan sebuah pertandingan, tentu tidak sembarang mereka bertanding. Tapi mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Mereka mengatur cara mereka berlatih. Pagi hari, sore hari, makanannya diatur yang bergizi, istirahatnya diatur semuanya, saudara. Ya, melakukan sebuah program namanya latihan. Nah, orang yang terus melatih dirinya lama-lama menjadi mahir. Lama-lama bisa meningkatkan kemampuan maupun kualitasnya. Dalam ayat tadi ada yang disebut latihan badani. Ya, kita berlatih, berolahraga supaya kuat, supaya sehat. Tetapi ada disebut juga di situ ibadah. Atau kalau boleh saya artikan juga, ibadah adalah latihan rohani. Ya, latihan rohani. Jadi kita harus melatih tubuh kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Mengapa? Karena ada manusia jasmani yaitu tubuh kita dan ada manusia rohani
yaitu roh yang di dalam kita. Jiwa kita ini harus dilatih, saudara. Kenapa? Jujur, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berjumpa dengan banyak orang dalam sistem dunia yang terkontaminasi oleh dosa. Sadari saudara, kadang-kadang kita pengen melakukan sesuatu yang baik, tapi tubuh kita tuh tidak bisa diajak karena dosa. Karena ada keinginan daging dalam hidup kita. Contoh simpel, contoh sederhananya adalah kita pengen tuh berdoa setiap hari. Kita pengen baca Alkitab ini setiap hari, setiap pagi saudara. Tapi jujur kalau saudara mau berkata, ya seringkali rasa kantuk lebih kuat berbicara kepada kita daripada keinginan kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya perlu dilatih setiap hari. Supaya kita terbiasa, tubuh kita terkondisi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kita harus melatih tubuh kita untuk beribadah. Saudara, saya yakin orang yang sudah terbiasa beribadah, di masa-masa seperti ini ketika kita masih harus beribadah di rumah, kita bisa tetap enjoy. Kita bisa tetap menikmati. Kita tidak kehilangan esensi ibadah, sekalipun kita tidak berada di gedung gereja. Kita di rumah masing-masing beribadah secara online, layaknya kita ada di gereja. Saya yakin saudara yang mengerti arti ibadah, ketika saudara sudah jam ibadah online, saudara sudah menyiapkan diri untuk berdoa bersama keluarga, menyaksikan dari awal sampai akhir saat tayangan video online, ya, ibadah online kita memuji Tuhan, saudara juga di rumah masing-masing memuji Tuhan. Ketika berdoa juga saudara berdoa. Ketika firman Tuhan diberitakan, saudara perhatikan sungguh-sungguh. Bahkan saudara menyiapkan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. Ketika diajak untuk memberi persembahan, saudara juga akan memberikan persembahan. Dan ketika mengangkat doa berkat, saudara juga akan terima doa berkat. Jadi apa yang saudara lakukan di rumah sama dengan apa yang kita lakukan di gereja. Tapi kalau orang tidak ngerti benar-benar arti ibadah, maka saudara menganggap santai melakukan ibadah online mungkin sambil di jalan, ya, sambil tidak serius melakukan banyak aktivitas lain sehingga konsentrasi kita terpecah. Sehingga kita tidak fokus dalam melakukan ibadah, tidak disiplin dalam mengerjakan ibadah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya namanya keinginan daging yang selalu berjuang melawan keinginan roh. Keinginan roh membawa kita kepada Allah supaya kita hidup dalam pengudusan, dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi keinginan daging menjauhkan kita dari persekutuan dengan Allah. Seringkali keinginan daging kalau kita tidak tekan, tidak latih, itu berbicara lebih kuat daripada keinginan roh. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27 berkata demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, di sini Rasul Paulus menyadari bahwa tubuh memang lemah. Sehingga Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, ya, sebab roh memang kuat, tetapi tubuh lemah. Sebab itu berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, di sini Paulus menyadari bahwa tubuhnya itu penuh dengan keinginan yang bisa menjauhkan diri daripada Allah. Sehingga Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, saudara, ini penting buat kita kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, hidup setia dan taat kepada Tuhan, mari kita kuasai tubuh kita. Apa? Yaitu perkataan kita, sikap laku kita, perbuatan kita, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu berarti kita harus menguasainya seluruhnya. Ya. Sehingga kita bisa menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba dosa. Kalau hamba dosa, dia tidak bisa menguasai tubuhnya, sehingga tubuhnya diperhamba oleh keinginan dosa. Tapi kalau hamba Allah, hamba Tuhan, kita menguasai tubuh kita dan tubuh kita dikuasai oleh Tuhan yang berdaulat
atas setiap kehidupan kita. Ya. Jadi yang kedua, saya ingin mengajak saudara dan saya kita belajar untuk mendisiplin hidup kita. Mendisiplin dalam kita melakukan ibadah. Kalau saudara berdoa saat teduh tiap hari, lakukan dengan tekun, dengan setia, dengan disiplin. Tuhan menghargai orang-orang yang setia. Jangan kita melakukan dengan asal-asalan, kadang kita melakukan, kadang tidak melakukan. Demikian juga saat ini ketika kita masih melakukan ibadah secara online, saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Sama seperti kalau kita ada di gedung gereja ibadah bersama-sama. Ya, persiapkan diri dengan baik. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, terima segala berkat-Nya dengan sungguh-sungguh. Maka berkat yang sama juga akan kita terima seperti ketika kita ada di gereja, di gedung. Kita juga terima di rumah kita masing-masing. Ya, itu yang kedua tentang disiplin ibadah. Sekarang yang ketiga, yang mungkin menjadi pertanyaan buat saudara dan saya, yaitu ibadah di era new normal. Nah, kenapa ini saya sampaikan kepada saudara? Karena saudara mungkin membaca internet, searching, berita-berita dan sebagainya, bahwa beberapa tempat sudah memberlakukan new normal. Termasuk ibadah juga sudah boleh diadakan di masa new normal ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, pertanyaannya, apa itu new normal? Ya, ini menurut definisi daripada pemerintah, new normal adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi perilaku yang baru itu berbeda dengan yang sebelumnya, yang dulu-dulu. Maksudnya adalah pemerintah mengetahui kebutuhan kita seluruh rakyat. Tidak mungkin kita selama-lamanya diam di rumah, tidak melakukan apa-apa, tidak punya penghasilan, gitu ya. Tapi pemerintah juga menyadari kita perlu bekerja, kita perlu beraktivitas, kita perlu beribadah. Itulah sebabnya maka diberlakukan new normal, yaitu apa? Tatanan, kebiasaan, perilaku yang baru. Ya, pada adaptasi membudayakan perilaku yang bersih dan sehat. Menggunakan protokol kesehatan. Misalnya, keluar rumah harus selalu pakai masker. Apakah saudara di jalan, di kantor, di ibadah, harus selalu pakai masker. Terus kemudian mencuci tangan pakai sabun secara teratur. Ya. Lalu physical distancing, menjaga jarak saat kita beraktivitas, ketemu orang di pekerjaan, ya, di acara-acara kita jaga jarak, saudara. Dan menjauhi kerumunan, ya, karena dalam kerumunan yang besar berpotensi menularkan virus COVID-19 yang kita tidak tahu. Mungkin orang tersebut tidak sakit, tapi fenomena yang banyak terjadi adalah OTG, orang tanpa gejala. Sudah ada virus COVID-19 dalam tubuhnya, tapi tidak sakit karena imunnya kuat. Nah, orang tersebut bisa menularkan kepada yang lain yang lebih lemah, saudara. Sehingga kita perlu memahami. Nah, mungkin saudara juga mendengar ada gereja A, gereja B, sudah melakukan ibadah di hari Minggu di gereja. Meskipun menggunakan protokol yang tepat, protokol yang ketat, saudara, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya, saudara. Tapi kita menyadari,
Kalau saudara membaca atau mengikuti perkembangan virus corona di Indonesia itu masih volatile ya, masih tidak beraturan saudara. Ya, kita belum tahu nih sampai kapan. Sehingga kita menyadari kalau kita buru-buru membuka ibadah secara langsung di gereja sangat beresiko. Itulah sebabnya para apostolik, para pemimpin dari IGF Global, mereka membuat keputusan yang kita semuanya sebagai jemaat IGF harus bersatu bersama-sama untuk menjalankan dan mematuhi segala keputusan yang mereka buat demi kebaikan kita. Saya akan bacakan keputusan apostolik IGF Global. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan jemaat dan pemimpin IGF adalah prioritas utama dan paling penting di atas semuanya. Jadi lebih penting daripada program, lebih penting daripada yang lain, keselamatan dan kesehatan jemaat dan para pemimpin itu lebih penting. Yang kedua, mencegah adalah lebih baik daripada mengobati atau memperbaiki. Ya saudara, menurut beberapa data, seseorang yang dirawat karena COVID-19, satu orang bisa menghabiskan 80-100 juta. Belum berapa minggu mereka harus dirawat, menjalani karantina dan sebagainya. Bukankah itu merupakan sebuah harga yang mahal yang harus dibayar? Ya, bersyukur kalau bisa sembuh. Kalau akhirnya meninggal akan menimbulkan duka cita yang luar biasa. Sehingga kita menjadi gereja yang bukan terburu-buru membuka ibadah karena mengikuti arus secara umum. Mungkin orang-orang lain menganggap bahwa enggak apa-apa, yang penting kita tetap gunakan protokol kesehatan, kita tetap jaga kebersihan, ya. Kita enggak perlu takut, kita mungkin bisa menghargai keputusan mereka. Tapi buat kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sabar dulu. Kita lihat sampai semuanya ya benar-benar ada pemulihan ya, yang menandai COVID-19 ini bisa segera diakhiri. Yang ketiga, fokus kepada discipleship atau pemuritan dan ibadah online atau digital sampai benar-benar pulih. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita terus setia, khususnya dalam 3 bulan ke depan ini. Ya, 3-4 bulan ke depan kita mau lebih fokus lagi memakai, menggunakan dan memberdayakan, mengembangkan iCare kita supaya pemuritan itu jalan. Karena sesungguhnya pengembalaan kita ujung tombaknya adalah iCare, saudara. Kalau saudara bergabung di iCare, bertumbuh di iCare, melayani di iCare, maka saudara akan tergembalakan dengan baik. Ya, dan kita tetap melakukan ibadah online sampai kapan? Sampai nanti para pemimpin kita berkata, ya kita bisa ibadah new normal di gereja. Berikut ini saya akan sampaikan kepada saudara tentang Church New Normal Life. Ya, bagaimana gereja dalam menjalankan new normal, yaitu sebuah gaya hidup gereja yang menjalankan pemuritan, saudara. Where do we do this? Ya, di mana kita bisa melakukan? Nah, bagi semua jemaat, perhatikan di sini, setiap hari Minggu kita melakukan ibadah online. Dan kemudian setelah itu kita melakukan iCare. Ya, kita bisa melakukan iCare secara online atau melakukan iCare di kelompok-kelompok kecil dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Cuci tangan disediakan, pakai masker, jaga jarak, ukur suhu tubuh. Kalau sakit tidak boleh ikut. Anak-anak dan orang tua usia lanjut juga tidak diizinkan ikut. Jadi benar-benar dijaga untuk kesehatan kita semuanya. Nah, jadi
ada ibadah online, ada iCare. Terus kemudian, what is it that I can do? Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai jemaat maupun pemimpin? Hari Senin sampai hari Jumat adalah hari di mana kita fokus kepada keluarga dan pekerjaan kita. Ya, hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu adalah hari di mana kita mendapatkan equipping, diperlengkapi. Kelas Discipleship Journey, kelas Grow diajarkan hari Sabtu. Demikian juga mungkin training-training. Nah, sekarang ini banyak sekali training webinar melalui Zoom ya, yang difasilitasi IGF. Saudara bisa ikut. Gunakan kesempatan ini untuk belajar, memperlengkapi diri. Dan hari Minggu adalah Day of the Lord, harinya Tuhan. Di mana kita bisa mengikuti Super Sunday, ibadah online kita. Dan juga anak-anak bisa mengikuti Kids Service, ibadah anak-anak secara online. Dan kita semua melakukan iCare di hari Minggu. Saudara, ada beberapa teman yang mengatakan, wah tidak terbiasa melakukan iCare hari Minggu. Mereka biasa lakukan tengah minggu. Tapi saudara dikasih Tuhan, ini adalah sebuah kerinduan daripada apostolik, pemimpin pendiri gereja kita untuk mengatakan bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Ibadah online, iCare. Mari kita belajar mentaati di masa era new normal ini. Saya percaya nanti ketika kita sudah kembali bisa beribadah secara normal di gereja, kita bisa melakukan iCare di hari lain selain hari Minggu, saudara. Terus kemudian apa yang kita lakukan di iCare? Ya, how rundown? Bagaimana rundownnya iCare? Ya, sudah bisa melakukan 45 menit sampai 1 jam, yaitu 10 menit untuk kita bisa mengupdate kabarnya, ya, yaitu fun, welcoming, selamat datang, update dan sebagainya, mengetahui kabarnya. Dan kemudian 45 menit berikutnya kita men-sharingkan firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah online tadi pagi atau tadi siang. Saudara mungkin bisa melakukan iCare siang setelah ibadah online, atau sore, atau malam. Di samping kita sharing firman Tuhan, kita juga memberikan impact, yaitu sharing life or challenge, yaitu tantangan apa, masalah-masalah apa yang kita hadapi, kita bisa sharekan satu dengan yang lain. Setelah itu, 5 menit terakhir bisa berdoa satu dengan yang lain. Doakan segala kebutuhan dari anggota. Dan saudara bisa memberikan informasi atau input siapa yang bisa dijangkau. Seringkali saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau sudah diberkati dengan ibadah online ini, jangan lupa saudara bisa bagikan ke teman yang lain. Ya, kita tidak minta dia untuk menjadi anggota gereja kita, tapi kita bisa membagi berkat seandainya dia diberkati, gitu ya, dia imannya bisa bertumbuh juga. Ya, jadi itu yang kita lakukan selama new normal ini, saudara. Kita tidak perlu iri melihat gereja lain sudah melakukan. Saya tahu bahwa gereja-gereja besar juga beresiko kalau langsung membuka kebaktian secara langsung. Bayangkan jemaat yang ribuan, kemudian datang orang asing yang bukan jemaat, dalam keadaan mungkin tanpa sakit, tanpa gejala, OTG, tapi sudah ada virus COVID-19. Dan di dalam mungkin bisa menularkan virus tersebut. Sehingga akan sangat berhati-hati. Ya. Slide terakhir, ayat firman Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin, saudara. Saya ingin mengajak, ayo kita belajar untuk memiliki rasa cukup. Bersyukur untuk apa yang kita punya. Seperti teman-teman yang melayani, yang mempersiapkan ibadah online ini, sekalipun fasilitas mereka sangat terbatas,
Mereka melakukan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, sehingga bisa jadi berkat buat saudara dan saya. Mari kita bersyukur dengan keadaan kita. Mungkin kalau kita membandingkan dengan gereja lain yang fasilitasnya lebih canggih, lebih wah, kita merasa aduh kita tidak ada apa-apanya. Tapi jangan kita jadi tidak bisa bersyukur. Syukuri semua yang ada. Ini cukup buat kita. Ya meskipun kita masih ibadah online, tetap hari kita punya hati yang bersyukur. Udah punya rasa cukup. Tuhan terima kasih. Walaupun masih secara online kami masih bisa beribadah. Masih ada teman-teman yang melayani, kami diberkati. Ya, kita masih bisa melakukan iCare. Sudah bisa lakukan iCare online atau iCare offline. Ketemu dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Saya yakin sesuai ayat ini memberi keuntungan besar. Dan Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, saya ingin mengajak semua pelayan Tuhan, seluruh jemaat, jangan sampai kerajinan kita kendor. Dan kita mulai jauh dari Tuhan. Sehingga di luar sana, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa, mencari orang yang dapat ditelannya. Ada banyak pengajaran di luar sana yang menjauhkan kita daripada kasih karunia Allah. Kita bisa tertipu, kita bisa dibelokkan iman kita kalau kita tidak sungguh-sungguh tertanam pada firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kerajinanmu kendor. Tetaplah setia beribadah, walaupun kita lakukan dengan ibadah online dan iCare. Tetaplah berdoa dan membaca firman Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Satu yang terakhir saudara, kadang kita berpikir di masa COVID-19 ini kita tidak bisa melayani banyak hal di gereja. Tapi saya ingin bagikan kepada saudara, salah satu pelayanan yang luar biasa adalah ketika saudara melipat tangan atau mengangkat tangan kepada Tuhan dan berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan jamahan Tuhan. Orang-orang yang hari-hari ini sedang mengalami banyak penderitaan dan pergumulan. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin mereka sedang mengalami PHK. Mungkin tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga mereka. Di rumah mungkin sedang tidak ada beras. Mungkin mereka tidak punya pengharapan. Banyak hal masalah-masalah bisa kita doakan. Saudara, orang mungkin tidak melihat pelayananmu. Tapi percayalah, Bapa kita di surga melihat bagaimana saudara melayani jiwa-jiwa, mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Itu adalah pelayanan yang luar biasa. Jadi saudara bisa ambil banyak waktu di rumah, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk gereja, berdoa untuk bangsa dan negara. Saya percaya itu menjadi sebuah pelayanan yang dahsyat jika kita lakukan bersama-sama. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, di masa new normal ini, di era new normal ini, kita masih melakukan ibadah kita secara online. Tapi jangan lupa dalam 3-4 bulan ke depan kita akan lebih fokus ibadah online dan iCare Sunday. Jadi hari Minggu kita akan banyak gunakan untuk iCare. Dan hari Senin sampai hari Jumat untuk aktivitas kita, saudara yang bekerja, saudara yang belajar mungkin, belajar juga secara online dan seterusnya. Dan hari Sabtu kita ada kelas grow. Ya, beberapa saudara sudah mendaftar kelas KAM. Silahkan Sabtu ini saudara ikuti pelajaran kelas KAM secara online. Dan juga ada banyak seminar-seminar yang disediakan oleh AJF di hari Sabtu. Jangan lupa kalau saya bagikan linknya, saudara belajar untuk merespon. Saya percaya saudara akan sangat diberkati ketika mengikuti ini semuanya. Haleluya, saya percaya kita akan tetap kuat menjalani era new normal ini bersama-sama seluruh keluarga IGF di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih
untuk penyertaan Tuhan atas gerejamu IGF di seluruh dunia. Dan juga gereja kami di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan sehat, dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala COVID-19. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami siap Tuhan untuk bersama-sama dengan gerejamu IGF memasuki era new normal, dengan tetap beribadah secara online dan melakukan pemuritan melalui iCare dan juga kelas-kelas guru. Tuhan memberkati semua ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu, kami percaya Tuhan yang akan terus memelihara jemaat Tuhan, dan biarlah kami boleh tetap mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sediakan buat kami. Kami tidak melihat bagaimana gereja lain Tuhan, tapi kami melihat apa yang sudah Tuhan tetapkan buat IGF melalui para pemimpin kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, semua gereja IGF ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, tiba waktunya buat kita untuk mengucap syukur. Kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan baik persembahan syukur kita ataupun persepuluhan dan juga persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara memiliki rekening pribadi dipersilahkan, disarankan untuk bisa melakukan persembahan secara transfer rekening. Tapi kalau sudah tidak punya rekening pribadi, silahkan bisa mempersiapkan persembahan sudah di rumah masing-masing. Kalau ada kesempatan sudah bisa mampir ke gereja, nanti bisa membawa persembahan dimasukkan di kotak yang telah disediakan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan syukur maupun persepuluhan, dan juga persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kau berkati semua Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Kau tahu keadaan mereka satu persatu, tapi saat ini kami mau belajar untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan semua persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah online saat ini. Kita akan mengakhiri dalam doa berkat. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan Allah akan menjadikan engkau kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan berkati. Bagi segala kemuliaan dan segala kehormatan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Bagi segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan.